Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Saudara berada. Kita bertemu dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi. Edisi Sabtu 27 Februari 2021. Firman Tuhan kita akan membaca Roma 4 ayat 1 sampai 10. Dan tema kita hari ini hanya karena iman. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur dibimbing dan dipeliharakan Tuhan sampai pada saat ini. Dan kami menyambut hari baru dengan sukacita. Kami memandang Allah dan bersyukur pada Allah sebagai sumber kebaikan. Pagi ini dalam ketundukan kami rindu Tuhan mengisi hati kami dengan kebenaran Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh jalani hidup dengan penuh kasih dari Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 10. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Amin. Hanya karena iman, si matari kapatonganan. Sahabat terkasih Kristus, jika kita setia melakukan hukum Taurat, maka kita akan dibenarkan oleh Allah. Itulah pemahaman yang sedang berkembang di kalangan orang Yahudi. Makanya tidak heran jika kebanyakan dari mereka hanya melakukan hukum Taurat itu sebagai formalitas keagamaan saja, tetapi tidak menghidupinya. Dari pemahaman yang keliru tentang keberadaan hukum Taurat ini, Paulus kemudian menjelaskan keberadaan hukum Taurat dan anugerah kasih karunia Tuhan. Roma 3 ayat 20. Paulus menjelaskan bahwa manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya hukum Tauratlah yang membuat orang mengenal dosa. Paulus mengambil contoh keberadaan Abraham, bapa leluhur bangsa Israel. Siapa itu Abraham? Dia adalah orang Ur Kasdim yang awalnya adalah seorang penyembah berhala. Saat Allah memanggilnya untuk meninggalkan negerinya dan ke tanah yang Tuhan janjikan padanya, dan saat Tuhan menjanjikan keturunan padanya, ia menerima dan percaya pada semua janji Allah walaupun ia sendiri tidak tahu kemana Allah akan menuntutnya dan bagaimana Allah akan memberikan keturunan. Atas ketaatannya itu, maka Abraham dianggap benar di mata Allah. Sahabat terkasih Kristus, saat ini keselamatan kita terjamin di dalam Kristus. Tetapi masih banyak orang Kristen yang menganggap perbuatan baiklah yang menentukan keselamatan. Banyak orang Kristen berpikir, asalkan kita rajin berbuat baik, maka kita pasti akan diselamatkan. Ingat,
Berbuat baik itu adalah kewajiban umat manusia. Semua orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan hal itu. Tetapi sebagai orang yang percaya, melakukan kebaikan tanpa mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang sia-sia. Karena kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah beranugerah kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan pada pagi ini. Engkau luar biasa menjumpai kami lewat firman-Mu, mengajarkan kami tentang bagaimana mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami terus mengimani itu, menghidupi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk bertekun dalam iman dan mengandalkan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk perjalanan siara hidup kami hari ini. Lindungi dan berkatilah kami Tuhan bersama keluarga kami. Kami menjalaninya dengan baik, dijauhkan dari berbagai gangguan, halangan, rintangan. Berbagai aktivitas kami hari ini, mampukan kami sehingga kami boleh melakukannya dan menyelesaikan dengan baik. Biarlah hidup kami memuliakan Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkati dan lindungi. Mungkin ada yang sakit, terpapar di rumah sakit, dalam kondisi fisik yang lemah. Tuhan, kami mohon kasih-Mu merawat mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang dalam keadaan bergumul, mengalami tekanan, kesulitan hidup. Kasihi mereka Tuhan dan topang hidup mereka. Biarlah mereka selalu memiliki pengharapan pada Allah. Jemaat yang berulang tahun hari ini, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Kami semua yang terus menikmati berkat-berkat Tuhan sampai pada saat ini. Bila semuanya itu kami nyatakan sebagai ungkapan terima kasih, sebagai syukur kami bagi Allah. Berkati orang tua kami dalam masa tua, menikmati masa-masa pensiun. Peliharakan mereka tetap sehat semua. Berkati garda terdepan hari ini, pejuang-pejuang di negeri ini. TNI Polri yang terus berkarya, bahkan pemerintah memikirkan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Peliharakan mereka semua. Mereka tetap sehat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini syukur dan doa kami pagi ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.